Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kita dari kelas PSTIC ingin mempresentasikan proyek sistem operasi mengenai OJS. Jadi pada proyek ini kita membuat web OJS yang dimana kita menjalankannya melalui Ubuntu Server. Yang pertama yaitu kita akan menjelaskan tentang instalasinya, instalasi dari OJS itu sendiri, lalu hingga ke fitur-fitur OJS yang sudah tersedia. Yang pertama yaitu instalasi instalasi OJS di Ubuntu Server. OJS pertama OJS adalah aplikasi untuk membuat web yang dimana web itu berguna untuk menampung jurnal-jurnal orang yang ingin dipublish dan ingin dilihat oleh banyak orang. Selanjutnya, perintah-perintah yang digunakan untuk mendownload OJS di Ubuntu Server itu yang pertama itu adalah kita harus mengupdate dulu Ubuntu Server kita dengan cara menulis sudo apt update. Selanjutnya setelah kita sudah mengupdate Ubuntu servernya, kita akan memasukkan perintah sudo apt install apache2 mysql server. Ini berguna untuk menginstal Apache MySQL di dalam Ubuntu server ini. Lalu setelah sudah, kita selanjutnya menjalankan perintah php libapache2 strip mode strip php php mysql php gd. Selanjutnya PHP XML, PHP MBS string, PHP Intel, PHP curl, unzip y. Setelah sudah, kita menjalankan sudo systemctl enable apache itu berguna untuk kita itu mengaktifkan Apache itu tersendiri. Setelah sudah aktif, kita akan menyalakan Apache dengan cara menjalankan sudo systemctl start apache 2. Baik, eh, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh kawan saya, Hafiz Aska. Baik, saya akan melanjutkan dari eh, yang dijelaskan oleh teman saya tadi. Di sini saya akan menjelaskan tentang instalasi dan konfigurasi UJS. Nah, tujuannya itu menyiapkan agar OJS ini bisa dijalanin di server Ubuntu, web server Ubuntu. Bagian ini yaitu mengunduh, mengekstrak, dan mengatur OJS supaya bisa diakses lewat browser. Nah, langkah pertamanya kita masuk ke folder web server dulu menggunakan cd garis miring var garis miring www garis miring html. Folder ini adalah tempat utama file website disimpan di Apache. Jadi OJS akan dijalankan dari folder ini. Kemudian ada untuk mendownload file OJS dari situs resmi PKP menggunakan sudo wget https ya itu. Ini adalah perintah wget digunakan untuk mengunduh file dari internet. Versi yang digunakan di sini adalah OJS 3.3.0/14. Baik, di sini saya sudah menginstal untuk file OJS-nya dari situs resmi. Kemudian ada ekstrak file OJS menggunakan perintah sudo tar min xvzf OJS strip 3.3.0.14.tar.gz. Nah, file ini diunduh berbentuk arsip tar, jadi perlu diekstrak agar struktur folder OJS bisa muncul. Nah, kemudian ganti nama folder hasil ekstrak menjadi OJS.
menggunakan perintah sudo mv OJS strip 3.3.0 strip 14 OJS. Tujuannya agar nama folder lebih singkat dan mudah diakses lewat browser. Kemudian atur hak akses atau permissions menggunakan perintah sudo chown strip r www.data OJS. www.data adalah user default Apache. Kemudian crown memberi kepemilikan folder ke Apache. Kemudian ada perintah sudo chmod strip r 755 OJS. Nah, ini adalah memberi izin membaca dan eksekusi agar web server bisa menjalankan OJS. Kemudian buat folder untuk file upload menggunakan perintah sudo mkdir _var _www _files. Kemudian ada perintah lagi sudo conminr www.data var www files folder, yang artinya folder var www files dipakai untuk menyimpan file jurnal seperti PDF, dokumen, submission, dan lain sebagainya. Kemudian tes di browser, buka alamat https://ip strip server OJS. Jika muncul halaman instalasi OJS atau form instalasi web, berarti proses instalasi sudah berhasil. Sekian penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya kita akan meng-setup database untuk SQL-nya untuk OJS. Pertama kita akan menggunakan perintah sudo mysql strip u root strip p. Ini berguna untuk masuk ke dalam MySQL sebagai pengguna root atau administrator database. Kemudian tanda P akan meminta password sebelum login. Perintah berikutnya adalah create database OJS DB. Perintah ini membuat sebuah database baru bernama OJSDB yang nantinya digunakan untuk menyimpan seluruh data dari OJS. Untuk perintah berikutnya, terdapat perintah create user, petik OJS user, petik akeong, petik localhost, petik identified by petik password 123 petik. Perintah ini membuat akun pengguna baru di MySQL dengan nama OJS user dan membuat passwordnya menjadi password 123. Pengguna ini hanya bisa mengakses dari komputer atau lolos lokal. Selanjutnya adalah perintah grant all privilege on OJS DB to OJS user at localhost. Perintah ini memberikan hak akses penuh kepada OJS user untuk mengelola seluruh tabel dalam database OJS DB, seperti membuat, membaca, mengubah, dan menghapus data. Selanjutnya ada operasi flush privilege. Di sini berguna untuk memperbarui sistem hak akses MySQL agar perubahan izin penggunaan segera berlaku. Yang selanjutnya exit, keluar dari shell MySQL dan kembali ke terminal Linux. Baiklah, sekian dari saya, akan dilanjutkan. Baik, selanjutnya pada bagian ini saya akan menjelaskan proses konfigurasi awal dari Open Journal System atau OJS melalui browser, yang mana tahapan ini merupakan langkah penting setelah instalasi di server itu selesai. Karena di sini kita akan menyiapkan database, directory file, dan akun administrator utama. Oke, langkah pertama itu kita membuka halaman instalasi. Pertama kita buka browser, lalu kita ketikkan alamat http
// selanjutnya adalah IP address yang ada di server kita. Selanjutnya /OJS. Jadi tampilan yang muncul adalah halaman awal instalasi OJS. Di sini kita akan melihat beberapa form yang harus diisi untuk konfigurasi sistem. Karena sebelumnya kita sudah menginstalasi dan sudah mengisi konfigurasi sistem itu, jadi halaman yang ditampilkan hanyalah username dari OJS user ini serta password. Yang mana di sini username akan kita isikan dengan OJS user dan passwordnya akan kita isi dengan password 123. Selanjutnya kita klik login untuk masuk ke halaman utama OJS. Nah, pada OJS ini terdapat beberapa menu, yang mana di sini terdapat submission yang digunakan untuk kalau di halaman admin itu untuk melihat siapa saja yang sudah mengajukan jurnal untuk dipublish di dalam jurnal Scorut, yang mana di sini admin bisa mengaccept atau menolak dari si jurnal yang diajukan tersebut. Selanjutnya terdapat juga beberapa menu, banyak menu di sini. Namun yang utama itu ada halaman jurnal yang berfungsi untuk sebagai pengaturan dari jurnal yang kita buat ini, halaman jurnal yang kita buat, seperti namanya, terus untuk country, URL, dan lain-lain. Oke. Selain dari submission, jurnal, terdapat juga di sini yang namanya user and roles. Yang mana di sini user and roles. Oke. Yang mana di sini berfungsi untuk menambahkan dari user dan apa saja perannya di dalam OJS ini. Baik, mungkin cukup sekian saja. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Hafiz. Baik, selanjutnya saya akan penjelasan selanjutnya dari teman. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Hafiz Abdul Ghaffar, dan di sini saya akan menjelaskan fitur-fitur lanjutan OJS ini sendiri, seperti itu. Jadi, OJS yang kami buat dari server itu yang pertama adalah fitur submission seperti yang dikatakan oleh teman saya tadi. Ini saya akan menjelaskan bagaimana kita akan menambahkan submission baru untuk di OJS ini sendiri. Nah, yang pertama kita akan nama dari paper kita itu sendiri. Misalnya di sini adalah teknik informatika. Nah, di sini kita akan setujui dari peraturan yang ada di sini dan juga privacy consent yang ada. Lalu kita klik tombol begin submission. Nah, setelah itu kita akan menambahkan beberapa dari keywords abstrak dan selanjutnya. Untuk yang pertama keyword di sini misalnya informatika. Dan di sini adalah abstrak dari paper kita itu sendiri. Di sini kita akan tuliskan untuk sebagai contoh saja. Selanjutnya di sini kita akan upload dari file kita sendiri yang berisi paper itu sendiri. Karena kita untuk mencontohkan saja, maka kita akan continue di sini. Lalu terdapat contributors. Nah, di sini kita bisa menambahkan kontributornya. Seperti nama saya. Isi bagian country, email address, dan lain-lain. Nah,
Setelah itu kita klik save. Nah, di sini telah ditambahkan untuk kontributorsnya sendiri dan kita continue. Dan selanjutnya adalah comments untuk editor nanti. Nah, di sini kita bisa menambahkan apa saja. Untuk sebagai contoh kita tulis apa saja di sini. Nah, dan yang terakhir adalah review dari apa yang telah kita isi. Nah, karena di sini kita tidak mengupload dari file, maka di sini kita belum bisa submit. Nah, untuk di sini kita akan mencoba untuk upload file untuk sebagai contoh saja. Di sini saya akan memilih file random dari file saya dan dia tidak akan bisa jika file terlalu besar seperti 2 MB di sini. Maka kita harus upload file ulang. Oke, selanjutnya kita bisa melanjutkan. Nah, untuk gambaran besar untuk uploadan dari submission kita adalah seperti ini. Dan jika teman-teman mengupload dari file artikel, dia di sini akan berhasil untuk penguploadan filenya dan bisa disubmit. Untuk selanjutnya adalah dari jurnal itu sendiri. Untuk jurnal di sini kita seperti yang sudah dijelaskan teman saya tadi adalah untuk mengatur dari tempat jurnal ini sendiri. Seperti di sini misalnya kita bisa mengubahnya menjadi jurnal teknik informatika, inisial, dan lain-lain. Selanjutnya ada user dan roles. Saya akan menjelaskan bagaimana cara menambahkan user dan role-nya. Menambahkan beberapa nama depan dan nama belakang, menambahkan prefer public name, username, kontak, dan password. Mengulang password, mengisi country, ini Indonesia, dan bisa kita coba oke di sini. Jika terdapat kesalahan, maka akan muncul seperti ini pada password. Maka kita harus mengulangi password tersebut. Nah, setelah berhasil, kita di sini akan memilih role dari user tadi. Di sini saya akan menambahkannya sebagai guest editor. Nah, mungkin seperti itu saja penjelasan dari saya bagaimana kita menggunakan fitur-fitur dari OJS yang telah kita buat tadi dari server. Jadi sekian dari saya dan akan saya kembalikan ke moderator. Itu sedikit penjelasan tentang OJS, project akhir sistem operasi dari kita, kelompok kelas PSTIC. Mungkin hanya itu yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.